Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Maudi dengan NPM C101808038. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 8 dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Materi pertama yang akan dibahas yaitu akuntansi. Definisi akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas, serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Ada 15 klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini melibatkan pencatatan dan pengklasifikasian transaksi bisnis, juga menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal dan eksternal. Dalam penyusunan laporannya, semua harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, yaitu PSAK, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berfokus pada penyediaan informasi yang digunakan oleh pengguna internal di masa yang akan datang. Akuntansi manajemen melibatkan analisis keuangan, penganggaran dan perakiraan, analisis biaya, evaluasi keputusan bisnis, dan hal-hal lain tentang perencanaan bisnisnya. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini mengacu pada rekaman, presentasi, dan analisis biaya produksi. Akuntansi biaya juga menganalisis biaya aktual dan standar untuk membantu para manajer menentukan tindakan di masa depan mengenai operasi perusahaan. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau audit. Audit ini dibagi dua jenis, yaitu ada audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan audit internal berfokus pada evaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaannya dengan menguji segregasi tugas, kebijakan dan prosedur, tingkat otorisasi, dan kontrol lain yang dilaksanakan oleh manajemennya itu sendiri. Yang kelima ada akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini berguna untuk membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, termasuk dalam perhitungan pajak dan persiapan pengembalian pajak. Laporan ini juga melibatkan penentuan pajak penghasilan dan pajak lainnya dan layanan konsultasi pajak seperti cara untuk meminimalkan pajak secara hukum, evaluasi konsekuensi keputusan pajak, dan hal lain yang berhubungan dengan pajak itu sendiri. Yang keenam ada akuntansi pemerintahan. Bidang akuntansi ini mempelajari penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah, kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran. Yang ketujuh ada akuntansi sistem informasi. Akuntansi sistem informasi ini melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses ke depannya. Dalam bidang akuntansi ini ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan ada akuntansi fidusia. Akuntansi fidusia ini mencakup penanganan aset yang dikelola oleh orang yang telah ditunjuk dan berhak atas pengelolaan properti atau untuk kepentingan orang lain. Yang kesembilan ada akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini proses akuntansi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Yang ke-10 ada akuntansi forensik. Bidang akuntansi forensik ini dipadukan dengan kemampuan investigasi untuk memecahkan masalah,
masalah keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya ada akuntansi bidang peranggaran. Merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis dan pengawasannya. Selanjutnya ada akuntansi perbankan, yang merupakan proses akuntansi bank yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada akuntansi pendidikan, yang merupakan bidang khusus yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada akuntansi sektor publik, yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya. Selanjutnya ada akuntansi sosial. Akuntansi ini menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Pengguna akuntansi sosial yaitu untuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir ada akuntansi internasional. Penetapan standar akuntansi ini umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik yang terdiri dari profesi akuntansi. Peranan dan pengaruh kelompok ini dalam menetapkan standar akuntansi yang berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi akuntansi. Ada fungsi utama dan fungsi umum. Fungsi utamanya dari akuntansi yaitu memberikan informasi tentang keuangan sebuah perusahaan atau organisasi untuk melihat kondisi keuangannya dan perubahan apa yang sudah terjadi di dalamnya. Ada 7 fungsi akuntansi secara umum. Yang pertama, recording report. Recording report ini merupakan pencatatan transaksi secara sistematis dan kronologis untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir suatu periode akuntansi. Yang kedua, melindungi properti dan aset. Untuk menghitung sejumlah penyusutan aset yang sebenarnya dengan memanfaatkan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Yang ketiga, untuk mengkomunikasikan hasil ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu, seperti investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Selanjutnya ada meeting legal, berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem, untuk memastikan suatu catatan dan suatu pelaporan hasil memenuhi persyaratan hukum. Selanjutnya ada mengklasifikasikan. Dengan adanya klasifikasi ini dapat memudahkan dalam mengelompokkan jenis transaksi tertentu. Klasifikasi ini dilakukan pada buku besar. Selanjutnya membuat ringkasan, yang melibatkan suatu penyajian data rahasia dengan penyampaian yang dapat dimengerti dan bermanfaat untuk internal maupun eksternal. Yang terakhir ada analisis dan menafsirkan data keuangan untuk membantu dalam penilaian mengenai kondisi suatu keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Selanjutnya mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama yaitu dari jurnal umum, lalu buku besar umum, buku besar pembantu, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan yang terakhir jurnal pembalik. Jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu secara sistematis, berdasarkan tanggal dengan menentukan kelompok akun, nama transaksi, dan jumlah pokok dalam kolom kredit ataupun debit. Buku besar umum, yang merupakan semua perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas,
piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Selanjutnya, buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahannya secara lebih rinci. Buku besar pembantu juga sebagai perluasan buku besar umum. Terdapat dua jenis buku besar pembantu, yaitu yang pertama buku besar pembantu piutang usaha yang merinci terhadap penjualan secara kredit. Yang kedua ada buku besar pembantu utang yang merinci setiap pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah utangnya. Siklus yang keempat ada jurnal penyesuaian. Dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat, apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama. Karena pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, kesalahan dalam pencatatan, atau perlu disesuaikan di jurnal penyesuaian. Siklus selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk dalam akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu yaitu modal, prive, dan ikhtisar laba rugi. Siklus yang terakhir ada jurnal pembalik, yang merupakan ayat jurnal yang dibuat untuk membalikan jurnal penyesuaian dalam transaksi tertentu. Transaksi yang perlu dibuat jurnal pembalik yaitu beban dibayar di muka jika dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka jika dicatat sebagai pendapatan, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus diterima, serta pemakaian atas perlengkapan jika dicatat sebagai beban. Materi kedua yang akan dibahas yaitu mengenai laporan keuangan. Ada 6 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif selama periode. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat ada laporan arus kas selama periode. Selanjutnya yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Yang keenam ada laporan posisi keuangan pada awal periode. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan posisi dan informasi keuangan, aset sisi aktiva, sementara liabilitas dan ekuitas sisi pasifa. Sisi aktiva dan pasifa ini harus seimbang. Manfaat laporan posisi keuangan yaitu mengetahui kondisi finansial, melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajiban terkait aset likuid, dan membaca kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Komponen laporan posisi keuangan ada 3, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan apakah mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Format laba rugi ada 2, yaitu single step dan multiple step. Bentuk laporan laba rugi single step lebih sederhana. Pada format ini, semua pendapatan dan keuntungan yang didapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selisih antara total pendapatan dan total beban inilah yang menunjukkan laba rugi perusahaan pada periode tersebut. Sedangkan dalam multiple step, laporan keuangan laba rugi lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi multiple step, harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional, dan harus membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu, baru dapat menghitung laba atau rugi operasionalnya. Manfaat laba rugi komprehensif ini yaitu bahan evaluasi kinerja perusahaan dan melihat peningkatan atau penurunan pendapatan perusahaan. Komponen yang terdapat pada laporan laba rugi komprehensif yaitu pendapatan dan beban.
Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, untuk menggambarkan perubahan berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih dalam satu periode akuntansi. Manfaat laporan perubahan ekuitas ini sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien, mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, merekam dana yang diperoleh dalam satu periode akuntansi, dan menyajikan data perubahan modal. Komponen yang terdapat pada laporan perubahan ekuitas yaitu retained earning beginning, PRIF, dividen, dan net income. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini memberikan informasi terhadap aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar, serta sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan mendatang. Manfaat dari laporan arus kas sendiri yaitu mengetahui kondisi kas keuangan perusahaannya dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban. Komponen yang terdapat pada laporan arus kas yaitu operating activity, investing activity, dan financing activity. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. CALK ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Manfaat CALK yaitu menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan dan memudahkan dalam mencari informasi terhadap laporan keuangannya. Komponen yang terdapat pada CALK yaitu dasar pengukuran, kebijakan akuntansi, asumsi dan estimasi, penjelasan terhadap pos-pos yang disajikan, informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan dan memenuhi syarat. Hubungan antara laporan keuangan tersebut yaitu mencerminkan hubungan artikulatif. Laba atau rugi yang tersaji dalam laporan laba rugi menjadi bagian dalam laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji pada laporan perubahan ekuitas tercantum pada neraca, yaitu retained earning, khususnya pada elemen ekuitas. Dalam neraca juga berkaitan dengan laporan arus kas karena terdapat akun kas. Selanjutnya, dalam catatan atas laporan keuangan, dirincikan pos-pos yang ada dalam laporan-laporan tersebut. Pengguna laporan keuangan ada dua yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal ada pemilik, manajer perusahaan, dan karyawan. Sedangkan eksternal ada investor, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Bagi pemilik dan manajer perusahaan, gunanya untuk mengambil keputusan kebijakan dalam operasi perusahaan. Dan untuk karyawan, untuk mengetahui mengenai tingkat profitabilitas dan tingkat kredibilitas perusahaan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaannya dalam memberikan tingkat upah atau gaji mereka. Untuk investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah mereka harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Dan juga informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya. Dan untuk pemberi pinjaman dan pemasok, informasi tersebut berguna untuk mengambil keputusan apakah jumlah nominal yang terutang akan terbayar pada saat jatuh tempo nanti. Selanjutnya, manfaat untuk pelanggan yaitu informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan itu. Selanjutnya, pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya, karena perusahaan dapat memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat. Selanjutnya, membahas perbedaan laporan keuangan.
pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dalam perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang, sedangkan dalam perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang. Dan yang kedua, perusahaan jasa menjual dalam bentuk jasa. Untuk perusahaan dagang menjual barang jadi. Dan yang ketiga, untuk perusahaan jasa hanya memberikan fasilitas jasa, sedangkan perusahaan dagang memperoleh barang dari pemasok yang siap untuk dijual kembali. Dan yang keempat, untuk perusahaan jasa tidak ada harga pokok penjualan, sedangkan dalam perusahaan dagang ada harga pokok penjualan. Selanjutnya membahas mengenai perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Pertama-tama memasukkan nominal persediaan awal barang dagang, ditambah pembelian, dan ditambah beban angkut pembelian, lalu ditotalkan. Dan dikurangi dengan adanya retur pembelian dan potongan pembelian. Lalu ditotalkan kembali dan total tersebut merupakan barang tersedia untuk dijual. Dan selanjutnya dikurangi oleh persediaan akhir barang dagang. Dan kemudian ditotalkan untuk mendapatkan jumlah harga pokok penjualan. Pembahasan yang ketiga yaitu standar akuntansi. Jenis dan pengguna standar akuntansi ada 5, yaitu standar akuntansi keuangan internasional Financial Report Standard, standar akuntansi keuangan entitas tanpa asuransi publik, standar akuntansi keuangan syariah, standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah, dan standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, dalam SAK-IFRS digunakan oleh badan usaha yang memiliki jenis akuntansi publik, terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal sebagai emiten. Yang kedua yaitu SAK etap digunakan oleh badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau memiliki namun tidak signifikan. Laporan keuangan yang dibuat berguna untuk tujuan umum ke pihak eksternal. Yang ketiga ada SAK syariah digunakan untuk lembaga yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya, ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah. Yang keempat, SAK EMKM ditujukan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah yang belum memenuhi persyaratan sesuai standar akuntansi etap. Yang kelima, ada standar akuntansi pemerintah ditujukan untuk lembaga pemerintahan, tujuannya untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Perbedaan SAK dan PSAK yaitu dalam SAK hanya menyajikan laporan laba rugi yang biasa, sedangkan dalam PSAK menyajikan laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya pembahasan keempat mengenai badan usaha. Pertama ada perseroan terbatas, yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor sendiri. Kerugian yang terjadi dibebankan kepada perusahaan. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk menginvestasikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh persekutu. Dan apabila adanya kerugian dibebankan kepada para sekutu tersebut. Selanjutnya ada perseorangan. Merupakan suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana. Dimiliki oleh pemilik tunggal, di mana keuntungan dan kerugian yang timbul ditanggung oleh pemiliknya. Materi kelima yang akan dibahas yaitu mengenai pembentukan dan likuidasi badan usaha. Dalam pembentukan badan usaha, pertama-tama pembuatan akta perusahaan yang disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan itu sendiri, baik itu perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Surat ini dibuat dan dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau desa di mana perusahaan itu berada. Yang ketiga, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili badan usahanya. Yang keempat, mengurus nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Yang kelima yaitu mengurus surat izin usaha, berguna agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai likuidasi badan usaha. Pertama-tama adanya pengunduran diri, yang kedua ada pembubaran, selanjutnya terminasi dan likuidasi, selanjutnya pinjaman dari sekutu, selanjutnya defisit akun modal sekutu, dan yang terakhir ada laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Pengunduran diri ini akibat adanya sekutu yang meninggal, atau sekutu mengundurkan diri, atau keputusan dari pengadilan. Selanjutnya adanya pembubaran apabila sekutu lain sepakat tidak melanjutkan operasi. Dan selanjutnya ada terminasi dan likuidasi, yaitu merupakan proses penyelesaian persekutuan ketika melikuidasi dengan menjual aset yang dimiliki serta memenuhi kewajiban atau hutang-hutangnya. Selanjutnya menyelesaikan pinjaman dari sekutu, karena pinjaman kepada sekutu harus dibayarkan terlebih dahulu karena bukan termasuk modal yang sekutu berikan. Selanjutnya, defisit akun modal sekutu merupakan suatu kondisi di mana jumlah yang harus dibayar oleh sekutu lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Dan yang terakhir, membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Materi ke-6 yang akan dibahas mengenai pelaporan segmen. Menurut PSAK 5, segmen dibagi menjadi 3, yaitu segmen usaha, segmen geografis, dan segmen operasi. Segmen usaha merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk jasa. Contohnya seperti segmen makanan, minuman, kosmetik, dan fashion. Selanjutnya, segmen geografis merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan ekonomi tertentu. Dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan ekonomi lain. Contohnya seperti segmen Jawa Barat, segmen Jawa Timur, dan segmen Jawa Tengah. Yang ketiga ada segmen operasi. Segmen operasi ini dilaporkan secara terpisah dan dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Dalam pelaporan segmen ini terdapat 2 uji segmen, yaitu uji 10% dan 75%. Apabila lolos uji dalam 10%, maka perusahaan berhak mengikuti uji 75%. Terdapat 3 uji dalam 10%, yaitu uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset. Sedangkan uji 75% merupakan uji terhadap pendapatan eksternal. Total pendapatan dari sumber eksternal keseluruhan segmen operasi dilaporkan secara terpisah paling tidak harus sama dengan 75% total pendapatan konsolidasinya. Pembahasan yang ke-7 mengenai periode pelaporan keuangan. Periode pelaporan keuangan ada 4, yaitu periode kalender, periode fiskal, periode interim, dan periode tahunan. Periode kalender dibuat sesuai dengan kalender tahunan sebagai dasar bisnis menggunakan tahun kalender, yaitu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam periode akuntansinya. Yang kedua dalam periode fiskal. Tanggal akhir tahun yang dipergunakan biasanya adalah titik di mana kegiatan usaha mencapai aktivitas terendah pada periode tersebut, tergantung dari jenis usahanya. Jadi, periode yang berakhir bukan 31 Desember saja. Yang ketiga, ada periode interim, dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan.
serta dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun, dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, ada periode tahunan, merupakan periode akuntansi tahunan yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau selama 1 tahun dalam periode akuntansinya. Materi yang ke-8 mengenai pelaporan interim. Menurut PSAK nomor 3, laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas suatu periode interim. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimum setiap judul dan jumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana yang disyaratkan oleh pernyataan ini. Selanjutnya, komponen yang harus terdapat pada pelaporan interim yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas ringkas, yang keempat ada laporan arus kas ringkas, dan yang terakhir ada catatan atas penjelasan tertentu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.